Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat gabung pada agenda free webinar Catalyst Consulting yang pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai materi Equipment Management, Hygienic Design Risk Assessment in the Context of SSC 22000 versi 6.0 Requirement. Yang terhormat Bapak Jamal Zamrudi selaku founder dari Catalyst Consulting dan juga sebagai pembicara pada agenda webinar hari ini, tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar yang bergabung pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Linda yang akan menjadi host pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan untuk rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan foto sesi dokumentasi. Silakan nanti Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya. Dan apabila device-nya mendukung, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background yang sudah saya bagikan di kolom chat. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jamal Zamrudi, STPMP. Dan nanti di akhir hari akan ada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dilakukan oleh Bapak Jamal, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penutup. Baik, Ibu, sebelumnya memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, eh, silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa ambil untuk foto dokumentasinya, Bapak Ibu. Mungkin saya izin kirimkan kembali, mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru bergabung. Baik, masih kita tunggu. Mungkin Bapak Ibu silakan bisa dinyalakan kameranya. Apabila tidak bisa menggunakan virtual background, dinyalakan kameranya saja, tidak masalah, Bapak Ibu. Nanti untuk fotonya dimohon untuk ditahan senyumnya Bapak Ibu karena ini ada beberapa slide supaya nanti hasilnya tidak blur begitu. Baik, masih kita tunggu. Oh iya, tidak mengapa. Bapak atau Ibu Ipung, nggak apa-apa. Mungkin nanti untuk posenya bebas saja Bapak Ibu supaya lebih santai begitu dalam pengambilan foto dokumentasinya. Mungkin berpose bebas dipersilahkan. Mungkin saya mulai ambil gambarnya Bapak Ibu. Nanti mohon senyumnya ditahan. Satu, dua, tiga. Mohon ditahan untuk senyumnya. Mohon ditahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Nanti untuk foto dokumentasi ini nanti akan kami upload pada folder Google Drive kami dan nanti di media sosial Katalis juga akan kami upload sebagai bukti kegiatan ini gitu. Baik, untuk selanjutnya saya izin untuk membacakan untuk peraturan pada hari ini. Untuk peraturan hari ini, nanti akan ada beberapa peraturan Bapak Ibu. Jadi nanti selama webinar hari ini, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Bapak Jamal, nanti dipersilakan Bapak Ibu bisa menanyakan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama Bapak Ibu dan jangan lupa untuk pertanyaannya di send to everyone. Jadi nanti untuk seluruh peserta mengetahui pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian untuk materi pelatihan pada hari ini nanti akan kami kirimkan di akhir pelatihan. Jadi nanti untuk materinya akan kami
berikan di akhir berupa link Google Sheet yang nanti akan ke direct ke link Google Drive. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat stay tune sampai akhir supaya nanti bisa mendapatkan materinya, dan nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti training sampai sore akan sampai selesai nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami. Jadi untuk peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta join melalui Zoom dari awal hingga akhir, dan nanti juga akan kami berikan link materinya begitu. Dan nanti apabila selama webinar berlangsung terdapat kendala teknis, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi chat admin kami. Dan nanti webinar pada hari ini tidak ada presensi ya Bapak Ibu, karena nanti untuk daftar kehadiran Bapak Ibu sudah kami dapatkan dari report dari Zoom. Dan izin menginformasikan Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini kami siarkan juga secara live di YouTube kami. Jadi nanti apabila Bapak Ibu rekan-rekannya ada yang belum sempat join di Zoom, silakan mungkin bisa diinfokan saja, bisa bergabung melalui YouTube kami di Katalis Consulting. Dan izin menginformasikan Bapak Ibu untuk hari ini nanti akan ada door prize dari kami untuk 2 orang yang beruntung. Jadi boleh nih Bapak Ibu nanti bisa bergabung sampai akhir supaya nanti kesempatan mendapatkan door prize-nya lebih besar. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jamal. Langsung saja kepada Bapak Jamal STP, Jamal Zamrudi STPMP, dipersilahkan. Bapak. Baik, terima kasih Mbak Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi senang sekali nih hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat untuk membahas ya diskusi terkait dengan persyaratan baru yang ada di FSSC 22.000 versi 6.0, terutama terkait dengan manajemen peralatan atau equipment management, di mana nih hubungannya dengan hygienic design sebetulnya. Nah, jadi secara materi saya ambil dari beberapa sumber, dari panduannya FSSC dan juga saya ambil dari panduannya EHED European Hygienic Design, Engineering and Design Group. Saya izin share screen. Mbak Linda, nanti kalau ada sinyal saya terkendala mohon dapat diinformasikan ya. Baik. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan manajemen peralatan yang saya akan sampaikan hari ini, fokusnya adalah kepada persyaratan yang memang diminta oleh FSSC 22.000 di versi sekarang. Jadi kita akan mulai bahas ya. Jadi kalau kita bicara mengenai persyaratan peralatan, saya tadi sempat mencari beberapa referensi yang berlaku di Indonesia. Mungkin ini yang salah satunya yang bisa kita kenakan dengan peralatan, yaitu di Undang-Undang Pangan sebetulnya. Meskipun memang secara persyaratan tidak detail ya, harus seperti apa peralatannya. Ini masuk ke dalam bab mengenai sanitasi ya. Jadi setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Nah, saya menyoroti poin peralatan dan sarana produksi. Meskipun memang di dalam regulasi yang ada di Indonesia, kita belum punya detailnya seperti apa nih mengenai hygienic design. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti di US, di Eropa, mereka sudah mengatur hal itu ya terkait dengan hygienic design ya, bagaimana asesmennya, bagaimana evaluasinya. Nah, ini mungkin di kita secara general sudah ada yang menyinggung peralatan dan sarana produksi, tapi memang masih umum sifatnya. Nah, ini panduan yang saya gunakan. Jadi ada 2 nih Pak Bu, nanti saya share dua-duanya di folder sharing. Yang pertama terkait dengan requirement dari FSSC sendiri mengenai manajemen peralatan, dan juga ada panduan dari EHED ya, European Hygienic Engineering and Design Group. Ya, ini semacam asosiasi di Eropa yang fokus terkait dengan hygienic design. Jadi sebagai informasi juga kami sebagai membernya EHED, kita punya akses ke semua standar mereka, dan di Indonesia memang bisa dibilang kami adalah lembaga pelatihan yang sudah approve oleh mereka. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di dalam panduannya EHED ini Pak Bu, ya, ini memang cukup detail panduannya. Jadi ini bahkan diadopsi juga di dalam panduan FSSC terkait dengan bagaimana langkah terkait dengan hygienic design pada peralatan.
Nah, ini adalah lingkup hygienic design yang diatur oleh EHED Guidelines. Ini nanti kalau Bapak sekalian bisa cek di dalam website-nya EHED ya, itu mereka mengatur cukup banyak persyaratan terkait dengan hygienic design pada valve, pada tangki, pada welding misalnya, kepada packing dan sebagainya. Jadi ada banyak banyak panduan yang bisa dibilang sangat spesifik ya dan detail yang sudah dibuat oleh EHED sendiri seperti itu. Ya. Nah, coba kita akan go detail terkait dengan persyaratan, yang ada di FSSC. Yang ada di FSSC 22.000, 2008, versi 6.0 ya, ini kalau kita lihat ada di dalam, ETREK pasal 2515 Pak, Bu, ya. Di pasal ETREK 2515 ini, ya, ini secara, persyaratan berlaku untuk semua kategori rantai pangan. Jadi buat Bapak sekalian, baik di industri pangan, industri kemasan, industri pakan, ya, ini semua kena. Termasuk yang jadi yang kena semuanya ya, berarti ya kategori C, dari C0, C1, C2, C3, C4, kategori I kemasan, ya, biochemical, ya, kemudian feed juga termasuk. Yang tidak termasuk hanya yang F2 saja, ya. Nah, apa yang disyaratkan di dalam FSSC ini, yang pertama adalah kita harus punya yang namanya spesifikasi pembelian terdokumentasi. Jadi ada spek pembelian terdokumentasi ya, tersedia yang membahas mengenai desain hygiene, ya nanti akan bahas apa itu hygienic design, persyaratan legal dan pelanggan bila relevan, bila ada, dan tujuan penggunaannya buat apa nih? Apakah buat misalnya buat baking, buat packing, buat cooking, atau buat yang lainnya. Kemudian juga mencakup produk apa yang ditanganinya. Ya, jadi juga tidak hanya peralatan, tapi juga produk apa yang ditanganinya. Dan dalam konteks persyaratan ini, supplier menyediakan bukti pemenuhan persyaratan pembelian sebelum instalasi. Jadi ada buktinya nih, apakah nanti supplier menyediakan berupa manual book misalnya, spesifikasi misalnya, yang kita bisa gunakan sebagai acuan untuk mereview bagaimana hygienic design peralatan tersebut. Ya. Kemudian juga menetapkan dan mengimplementasikan proses manajemen perubahan berdasarkan resiko untuk peralatan baru dan atau perubahan apapun pada peralatan yang ada. Jadi memang secara persyaratan di klausul ini Pak Bu, ini berlaku untuk peralatan baru. Karena FSSC versi 6.0 ini berlaku di 1 April 2024 lalu, jadi mohon perhatikan jika kita di perusahaan masing-masing sejak 1 April 2024 lalu ada mesin baru atau modifikasi terhadap peralatan existing, ya, ini masuk ke dalam lingkup persyaratan yang baru ini. Ya, jadi ini tidak hanya pada peralatan baru, tapi juga termasuk perubahan apapun pada peralatan yang ada, existing equipment. Di mana memadai, ya, terdokumentasi, mencakup bukti bahwa commissioning-nya berhasil. Nah, dampak yang mungkin terjadi pada sistem, ya, yang ada, ya, terkait dengan jadwal cleaning dan sebagainya, itu dinilai dan tindakan pengendalian yang memadai ditentukan dan diimplementasikan. Nah, coba kita akan review nih Pak Bu, terkait dengan bagaimana detail persyaratannya ya. Oke. Nah, kita bahas dulu mengenai definisi apa itu peralatan, Pak, Bu. Jadi kalau kita bahas mengenai peralatan, kita mungkin tadi bayanginnya adalah hanya sekedar mesin besar gitu ya. Oh, Pak, saya adalah industri, yang membuat biskuit, berarti kita membayangkannya adalah ini sebagai sebuah oven misalnya, atau sebagai sebuah line packing misalnya. Tapi ternyata yang dimaksud peralatan di dalam konteks klausul ini tidak hanya mesin besar. Jadi definisi yang digunakan ini mengacu kepada GFSI, di mana peralatan ini artinya adalah semua mesin dan peralatan mencakup part dan komponen yang dibutuhkan untuk menghubungkannya bersama dan jasa serta utensil ya part-partnya nih, perkakas-perkakasnya yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya, sistem pengangkutan pakan dan pangan untuk membawa bahan pangan atau kemasan kepadanya, bersama dengan penyimpanan dan pemajangan pangan yang memungkinkan pengolahan dan retail pangan, pakan, dan kemasan dalam lingkup yang diakui oleh GFSI. Jadi ini lingkupnya luas banget nih Pak Bu sebetulnya, tidak hanya sekedar mesin besar. Misalnya nih kita mau membahas, "Oh Pak, bagaimana kalau misalnya saya menambah menambah, alat baru atau saya memodifikasi alat yang sudah ada, supaya tujuannya speed-nya meningkat." Itu termasuk dalam persyaratan ini. Jadi kita akan bahas apa sajakah lingkup yang dimaksud dalam, klausul ini, ya.
Nah, kemudian ini secara prinsip desain hygiene, nanti kita akan bahas kemudian ya Pak Bu, ada 6 prinsip desain hygiene yang kita harus punya, persyaratannya kepada supplier. Yang pertama adalah terkait dengan accessibility, kemudahan diakses ya. Misalnya nih, mudah nggak sih kita mengakses misal bagian bawah mesin peralatan itu untuk dibersihkan? Apakah terlalu menempel apa tidak ya? Bicara mengenai accessibility, ya kalau kita baca panduannya EHET, itu dia merekomendasikan bahwa jarak antara lantai dengan bagian dasar mesin minimal 30 senti atau 300 milimeter ya, sehingga memudahkan untuk, diakses ya bagian bawahnya. Kemudian akses. Kemudian yang kedua cleanability, mudah nggak sih buat dibersihkan? Ya, karena kadang kita beli mesin gitu aja gitu kan ya, pas datang kok ternyata nggak gampang dibersihin nih. Ada bagian-bagian yang nggak bisa dibongkar nih misalnya nih, sehingga berakibat, ada akumulasi kotoran tertinggal dan bahkan terbawa mengontaminasi ke, batch produksi setelahnya misalnya. Kemudian juga drainability, kemudahan mengalir. Apakah secara konstruksi dari peralatan ini ada nggak bagian-bagian yang akan menampung baik itu air, produk ataupun material tertinggal ya. Jadi drainability adalah kemudahan mengalir. Yang keempat, ya apakah kompatibel, compatibility ya kesesuaian material ya, kompatibel nggak nih ketika nanti kontak dengan produk saya yang misalnya asam ya, atau misalnya produk saya yang mengandung soda misalnya. Nah, kira-kira apakah dampaknya, apakah nanti ada kemungkinan menjadi korosi, itu juga menjadi pertimbangan. Segregasi, memastikan tidak ada kontaminasi antara, kotor dengan bersih ya, kontaminasi antara perbedaan alergen misalnya, segregasi pemisahan. Kemudian juga surface dan juga geometri, bagaimana, kerangkanya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di dalam, panduan EHET, ini saya ambil dari panduannya EHET ya, di panduannya EHET ini mengacu kepada ISO 22100 ya, ada yang namanya, hygienic risk reduction process. Jadi ketika kita di awal punya suatu mesin atau peralatan yang mau kita beli, yang mau kita order, yang mau kita buat ya, kita punya, kondisi ada resiko-resiko yang mungkin muncul tadi ya. Resiko tadi terkait dengan nggak mudah dibersihkan, resiko ada kemungkinan tercampur, ada resiko terkait dengan kontaminasi alergen misalnya, ada resiko dari grease pada motor yang mungkin netes misalnya dan sebagainya. Kita punya resiko-resiko itu yang secara hygienic design ini perlu dieliminasi, ya, dieliminasi, diatur sedemikian rupa sehingga kerangkanya memungkinkan dibersihkan misalnya, sehingga akhirnya kita punya sisa, residu dari hygienic risk ya, yang ini perlu dikomunikasikan oleh produsen peralatan kepada kita dan itu diakomodasi oleh SOP kita terkait dengan cleaning misalnya. Misalnya nih, oh ternyata peralatan ini secara prosedur rekomendasi dari supplier ini mengatakan bahwa setelah running sekian hari atau sekian batch, sekian jam itu harus dibersihkan misalnya ya. Itu adalah untuk mengakomodasi bahwa ada resiko, hygienic design yang mungkin tertinggal, masih ada sisa gitu ya, yang nggak mungkin semuanya hilang sepenuhnya. Jadi ini adalah, basic konsep ya, kerangka berpikir di dalam hygienic risk reduction process di mana dari awal apa nih resiko yang mungkin muncul dan bagaimana kita mengeliminasinya, sehingga sisa residunya apa nih yang mungkin terbawa masih ada di mesin itu, di peralatan itu, dan bagaimana kita mengantisipasinya, memitigasinya. Nah, ini adalah, hygienic design risk management ya, yang ada di dalam, EHET ya. Jadi kalau kita lihat nanti secara persyaratan di EHET ini memang, dia mempertimbangkan life cycle peralatan. Mulai dari bahkan sejak dari konsep peralatan itu dibuat, kemudian mulai, assembly ya, kemudian dari perakitan, instalasi, sampai penggunaan, dan masa pakai peralatan itu perlu dipertimbangkan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai, apa namanya, yang kita lihat tadi di dalam panduannya EHET ya, ini panjang sebetulnya. Jadi nggak cuman sekedar mulai dari awal, kita mau beli peralatan sampai dengan kita commissioning ya, itu yang ada di konteksnya FSSC. Kalau kita lihat secara lebih luas lagi dalam panduannya di dalam EHET itu sampai dengan habis masa pakai peralatan ya. Bahkan di dalam panduan, white paper-nya EHET kita akan mendapati bahwa kalau ada kemungkinan
peralatan itu menjadi aus, lepas partnya misalnya ya, dan kita dapat informasi dari customer complaint misalnya, itu pun menjadi bagian dari review hygienic design. Jadi ada perbedaan konsep Pak Bu. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai hygienic design ini ya, ujung end to end-nya di FSSC hanya sampai di commissioning ya selesainya. Tapi kalau untuk di EHED sendiri, ini seluruh peralatan termasuk yang existing itu pun juga perlu dievaluasi. Ya bahkan sampai habis masa pakainya, lifetime-nya, ya life cycle-nya. Ya. Dan kita sudah kenal ada 3 bahaya ini Pak Bu, ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, yang ini perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana memastikan tidak ada misalnya ada bagian, bagian konveyor yang lepas, yang patah, serabutnya mengkontaminasi produk misalnya, secara kontaminasi fisik misalnya, atau secara bahaya kimia misalnya, ada nggak kemungkinan luruhnya material kontak itu dengan produk ya, kita bicara mengenai migrasi logam berat misalnya, ataupun secara bahaya biologi tadi ya, ada akumulasi produk atau material, kemudian dia tumbuhlah bakteri lepas ketika produksi berikutnya. Nah, dan di dalam konsep HDRM ini pun kita nanti akan bahas Pak Bu, ya kita perlu mencegah 3 hal ya terkait dengan ingress ya, terkait dengan adanya ingress, adanya akumulasi dan juga pertumbuhan bakteri ataupun jamur. Nanti kita akan bahas juga, ini tadi yang sudah kita bahas ya, ada 6 prinsip hygienic design yang diatur di dalam EHED. Nah, yang diatur di dalam FSSC sendiri Pak Bu, ini adalah lingkup pengendalian yang diatur di dalam FSSC. Ini persyaratan ini berlaku untuk perubahan signifikan terhadap peralatan yang berdampak kepada desain hygiene. Ya, jadi perubahan signifikan terhadap peralatan yang berdampak secara desain hygiene tidak mencakup aktivitas terkait dengan maintenance. Jadi Pak Bu, kita perlu mengevaluasi ini kira-kira suatu perubahan yang kita lakukan di area produksi itu berdampak atau tidak berdampak kepada hygienic design ya. Apakah ini berdampak nggak kemudian nanti karena dia berdampak kepada hygienic design, kemudian ada pertumbuhan bakteri dan sebagainya. Dan pasal ini Pak Bu, tidak berlaku untuk maintenance. Misalnya nih, oh Pak kita, kalau mau mengganti part-part, misalnya ada conveyor belt yang sudah rusak, kita ganti dengan part lain yang serupa, apakah itu masuk apa tidak? Tidak termasuk. Ya, jadi, aktivitas itu harusnya sudah di-cover dalam maintenance, ya sudah diatur dalam PRP. Bicara mengenai PRP, mengenai maintenance, kita ingat kalau Bapak Ibu sebagai industri pangan kategori C, ya, maka bisa relevan dengan pasal di 8.6 ya, ISO TS 20.002/1/2009. Kemudian, persyaratan ini juga berhubungan tadi ya, modifikasi peralatan existing. Jadi peralatan existing, jadi nggak hanya peralatan baru, tapi juga peralatan existing ya, di mana, ada modifikasi. Misalnya tadi ya, ada install conveyor belt tambahan untuk menambah speed produksi, menambah tray di bagian bawah conveyor, tadinya nggak ada menjadi ada, supaya menampung, remahan roti misalnya di bagian bawahnya, tadinya nggak ada menjadi ada, itu pun bagian dari persyaratan ini, ya. Kemudian juga kalau kita membeli peralatan second, itu pun juga masuk dalam hal, persyaratan ini ya. Jadi nggak ada cerita, "Oh Pak, kan belinya peralatan second," atau mungkin kita, "Pak, kita kan itu pindahan dari pabrik lain," misalnya ya, itu pun juga termasuk ya. Jadi dianggapnya adalah sebagai, peralatan baru di pabrik kita ya, tempat kita melakukan review peralatan ini, ya. Kemudian di dalam, klausul ini ya, di dalam panduannya dijelaskan bahwa organisasi tidak disyaratkan untuk menilai peralatan existing, kecuali tadi ya, terdapat perubahan signifikan pada peralatan, bahaya dan resiko terkait peralatan existing harusnya sudah dicakup dalam HACCP yang sudah ada di perusahaan, ya. Jadi kalau saya boleh wrap up nih Pak Bu, lingkup persyaratan ini yang pertama jelas kepada peralatan baru yang kita mulai gunakan ya atau kita sudah mulai install ya, ada di pabrik kita nih sejak 1 April 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, modifikasi yang berdampak secara signifikan kepada hygienic design, kepada peralatan existing, itu juga termasuk nih. Tadi ya, contohnya adalah menambah, speed, conveyor misalnya, atau menambah tray di bagian bawah yang tadinya tidak ada tray-nya misalnya, ya, yang kedua. Yang ketiga, juga ini termasuk peralatan second yang baru yang kita gunakan atau pindahan dari pabrik lain pun juga termasuk, seperti itu, ya. Nah, juga, di dalam klausul ini Pak Bu, ini juga diatur terkait dengan peralatan
yang kita buat sendiri. Nanti kita akan bahas ya, peralatan yang kita buat sendiri, mungkin kan kadang teman-teman, teman-teman maintenance buat di workshop-nya, permintaan request dari teman-teman QC atau produksi, bikin gambarnya, bikin desainnya, nah itu pun juga termasuk dalam persyaratan ini yang perlu dipastikan bahwa secara desainnya adalah desain hygiene, ya. Oke. Nah, yang pertama disyaratkan di dalam yang direkomendasikan dalam panduan ini, yang pertama adalah ada tim HDRA, ya. Jadi bikin dulu nih Pak Bu, bikin tim Hygienic Design Risk Assessment, ya. Jadi bikin tim HDRA atau HDRM, ya. Di mana tim ini secara, rekomendasi di dalam panduan tadi, ini adalah multidisiplin Pak Bu, ya. Multidisiplin yang nantinya tim ini akan menilai ya bagaimana desain hygiene, ya melakukan asesmen resiko peralatan baru ya atau perubahan terhadap peralatan existing tadi. Dan tim ini, kompeten dalam beberapa bidang. Jadi karena tim ini, banyak hal yang perlu dievaluasi, maka tidak hanya tim engineering yang terlibat. Ya, tapi juga mereka yang paham terkait dengan mutu dan keamanan pangan, terkait dengan mikrobiologi dan alergen misalnya, ya. Terkait dengan hygienic design, tim bagian maintenance, tim yang paham terkait dengan kondisi produk atau proses, mungkin bagian R&D, ya. Kemudian juga pertimbangan operasional dan fungsional, ya, terkait dengan metode cleaning, ya, bagian sanitasi juga perlu join sebagai tim. Mereka yang paham interpretasi gambar teknik ya dan juga PID ya terkait dengan piping, instrumental drawing seperti apa. Kemudian juga legal, ada nggak, persyaratan legal tertentu yang diatur mengenai peralatan itu, misalnya termasuk juga HACCP dan juga, cleaning dan sanitasi. Ini beberapa keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh tim HDRA. Ya. Nah, setelah punya tim HDRA ya, maka, kita mulai masuk tadi ya, masuk ke lingkupnya HDRA seperti apa. Yang kita akan bahas di dalam materi ini adalah mulai dari pra-purchase, Pak, Bu, ya. Jadi ada tahapan sebelum pembelian ya, di mana di tahapan ini nanti kita akan bahas ada yang namanya spesifikasi pembelian peralatan. Ada spek pembelian peralatan yang sudah kita tetapkan nih untuk apa penggunaan alat ini, produknya apa yang akan ditangani, ada nggak persyaratan legal dan juga customer, ada nggak, requirement terkait dengan prinsip desain hygiene dan sebagainya. Kita punya spek dulu sebelum pra-purchase ya, sebelum kita, buka PO kepada suatu supplier mesin ya, ini masih dalam tataran konsep ya, mendesain konsep, apa yang kita butuhkan. Ya, kita punya requirement-nya apa. Nah, setelah kita tetapkan itu, kemudian kita komunikasikan kepada vendor, ya. Kita komunikasikan kepada vendor, ya, dan vendornya nanti akan kasih kita feedback, ya, berupa, dokumen terkait, ya. Mungkin apakah terkait dengan mereka punya spesifikasi, punya brosur, punya katalog, ya, misalnya. Ya, kalau manual book rasanya kalau belum beli, belum bakal dikasih, ya. Jadi mungkin masih dokumen-dokumen awal nih yang kita bisa evaluasi atau mungkin ada bukti berupa meeting, silakan dilengkapi yang ada meeting dengan vendor, mereka presentasi mengenai hygienic design peralatan yang mereka tawarkan. Nah, kemudian setelah kita oke, baru kita purchase. Ya, kita purchase, kita buka PO, ya ada SLA-nya nih, ada service level agreement-nya, kesepakatan pembelian, ya. Di dalamnya juga perlu dituangkan salah satunya adalah tadi Pak Bu, bila ada resiko yang masih bila masih ada residu resiko hygienic design yang masih terbawa pada peralatan itu, ya juga perlu disampaikan ya. Jadi, produsen peralatan perlu menyampaikan kepada kita bila masih ada resiko tadi ya, apakah perlu diakomodasi dengan cleaning dan sebagainya, ya. Setelah itu, setelah, sepakat beli ya, kemudian transportasi ya, ada pencegahan kontaminasi selama pengiriman bila relevan. Pas incoming kita, cek kelengkapannya dan juga hygiene-nya, kemudian instalasi. Nah, instalasi ini sudah mulai melakukan yang namanya risk based change management. Jadi ketika kita menginstal peralatan ini, kira-kira dampaknya apa nih kepada program cleaning, program sanitasi, program training, allergen management, swab EMP misalnya dan sebagainya. Ini sudah mulai dilengkapi ya. Jadi ini sebetulnya bukan baru mulai ya pas install, tapi kita finalisasi pas install. Ya, jadi pas di awal sudah mulai dipertimbangkan kira-kira dampaknya apa terkait dengan EMP, alergen, training dan sebagainya dan dilengkapi, diselesaikan pas, install dan terakhir adalah commissioning. Ya, jadi ada bukti berita acara yang menunjukkan bahwa commissioning-nya sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ya terkait dengan fungsional, operasionalnya
ya. Ini sesuai dengan spek pembelian kita di awal, ya, dan tidak berdampak secara secara food safety, seperti itu. Jadi 6 langkah inilah yang kita perlu persiapkan. Tadi ya, di mana diawali dengan kita bikin tim HDRA dulu. Oke, nah kita coba, lihat lebih mendalam ya. Apa yang dimaksud dengan spek pembelian peralatan, Pak, Bu? Jadi di dalam spek pembelian peralatan ini yang disyaratkan oleh FSSC ini diminta harus terdokumentasi, ya. Jadi terdokumentasi, ya, kita punya bukti dokumentasinya. Bentuknya apa nih, Pak, Bu? Bisa berupa ya mau bikin WI boleh, bikin SOP boleh, bikin memo boleh, intinya ada tertuang di mana itu spek pembelian peralatan yang mau kita beli, ya. Kalau nutriency meeting boleh nggak, Pak, Bu? Boleh, silakan. Ya, intinya kita punya ada dokumentasi spek pembelian peralatan yang mau kita beli. Ya, apa isinya? Ya, terkait dengan tujuan penggunaan peralatan. Oh, saya mau beli peralatan buat packing, nugget misalnya. Tadinya packing-nya, semi semi manual misalnya, ya sekarang sudah fully otomatis misalnya. Nah, misalnya saya mau beli peralatan itu, ya ini karena ini baru dan juga sebelumnya tidak pernah ada, ya, ini berarti saya perlu lengkapi dokumen terkait. Nah, tadi ya terkait dengan, oh tujuan penggunaan adalah sebagai sebagai packing line nugget misalnya. Produknya apa? Produknya adalah nugget, ya. Kemudian bagaimana persyaratan desain hygiene-nya, ya tadi ya kita akan bahas bagaimana terkait dengan 6 hal tadi, Pak, Bu, ya accessibility, cleanability, compatibility dan sebagainya yang 6 tadi. Ada nggak regulasi yang relevan dan juga ada nggak customer requirement yang relevan misalnya, ya kalau ada, ya. Misalnya nih, contoh lain ya, kalau contoh lain mungkin saya gampangnya mencontohkan yang saya, kenal betul ya itu misalnya YAM ya. YAM mensyaratkan di dalam FSA terkait dengan ukuran test piece, metal detektor yang digunakan untuk kategori, produk tertentu misalnya ya. Berapa ukuran test piece untuk FE, non FE, dan SS misalnya, dan tipenya apa nih gitu kan ya, oh SS harus 316 misalnya. Nah, itu sebagai persyaratan pelanggan tuh, Pak, Bu, yang memang harus dilengkapi dalam dokumen terkait ya, bila relevan. Jadi bila ada customer-customer lain ya, yang serupa yang juga tadi mensyaratkan bagaimana, peralatan itu seharusnya yang kita gunakan, itu pun juga dimasukkan dalam spek pembelian kita. Itu yang pertama ya. Kemudian, di tahapan ini juga mulai melakukan penilaian resiko ya, desain hygiene ya tadi ya, HDRA, mempertimbangkan tujuan penggunaan peralatan, identifikasi bahaya keamanan pangan, dan juga evaluasi resikonya. Jadi sudah kita mulai buat sejak awal ya. Kemudian juga mempersyaratkan kepada produsen peralatan untuk wajib infokan kepada kita kalau tadi masih ada residu resiko keamanan pangan yang tidak dapat dihilangkan dengan desain hygiene. Ya, di mana ini mungkin tadi perlu diakomodasi dengan cleaning dan sebagainya. Ya, termasuk kita juga minta info itu kepada produsen peralatan ya dalam dokumen terkait nih terkait dengan petunjuk penggunaan misalnya, tindakan teknis misalnya, cara bongkar bagaimana misalnya, cleaning bagaimana misalnya. Jangan sampai tidak tersedia dokumen itu, kita cleaning-nya nggak sesuai dengan yang seharusnya malah menjadi berkarat misalnya. Ya, saya pernah menemui di beberapa industri karena tidak lengkapnya dokumen dari, supplier dan kita salah menggunakan chemical, alhasil peralatannya malah menjadi berkarat dan mengontaminasi. Jadi itu pun juga perlu dipertimbangkan. Jadi kita juga harus sudah menanyakan sejak awal nih Pak, Bu, kira-kira ini kompatibelnya dengan cleaning agent yang seperti apa, seperti itu, ya. Kemudian juga peralatan modifikasi atau dibuat sendiri, spesifikasi peralatan dapat dibuat mandiri. Jadi kita yang bikin speknya sendiri nih Pak, Bu. Jadi tim HDRA yang bikin speknya. Atau mungkin ada tempat lain yang kalau kita mengajukan work order ke bagian maintenance, maka user yang menyampaikan bagaimana speknya, ya apakah QC atau produksi yang membuat speknya seperti apa nih maunya, seperti itu. Ya. Kemudian supplier peralatan ini menyediakan bukti pemenuhan persyaratan pembelian sebelum instalasi dan ada SLA dengan supplier ya. Jadi SLA atau Service Level Agreement ini semacam garansi ya bahwa supplier menggaransi bahwa spek pembelian peralatan yang kita syaratkan kepada mereka itu akan dipenuhi ya, termasuk garansi penggantian misalnya bila tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya. Jadi ada SLA itu yang kadang mungkin ya beli aja nggak ada SLA-nya pas sudah dipakai ternyata kok nggak sesuai, nggak bisa komplain ya, yang ada, pakai apa adanya dan kita akan memitigasi resiko baru yang muncul seperti itu. Nah kita di pasal ini memang diminta untuk mengantisipasi sebisa mungkin sejak sebelum kita beli peralatan itu.
ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita instalasi dan commissioning, Pak, Bu? Jadi selama instalasi, ya kita perlu mengecek nih apakah peralatan yang benar telah kita terima tadi ya, sudah lengkap belum, sudah dipasang belum sesuai dengan spek yang disetujui, ya. Peralatan yang dirakit di tempatnya supplier, ya, maka mungkin ada bukti FAT-nya, ya, yang di mana ada bagian purchasing kita atau bagian teknik kita yang perlu mereview ke lokasinya supplier sebelum nanti dikirimkan ke tempat kita. Kemudian setelah instalasi, sebelum penggunaan di tempat kita, ini perlu diverifikasi nih Pak Bu, diverifikasi bahwa semua parameter dan spek fungsional dan operasional, batasannya, toleransinya sesuai dengan spek pembelian kita. Ya, kemudian SAT ya, Site Acceptance Test dilakukan setelah seluruh komponen peralatan diinstal dan diserah terimakan, decommissioning ya, termasuk juga pengujian fungsionalnya bahwa sudah lancar, tidak ada kendala, sudah dilakukan trial dan sebagainya ya, baru kemudian commissioning ya. Dan ini sembari kita melakukan studi validasi sebagai kualifikasi proses ya, bahwa proses ini sudah sesuai dengan persyaratan yang kita tentukan di awal seperti itu. Ya. Bicara mengenai evaluasi desain hygiene, ya, ini di dalam FSSC ya direkomendasikan bahwa kita lakukan sepanjang life cycle, Pak Bu, ya. Jadi sebetulnya HDRM ini nggak cuman sekedar di awal sebelum beli sampai dengan commissioning, bahkan bila memungkinkan sampai dengan habis masa pakainya. Meskipun tidak diatur di dalam pasalnya FSSC, di dalam panduan FSSC disebutkan nih Pak Bu, bila peralatan existing itu belum pernah dilakukan review terkait dengan HDRA ini, ya, belum pernah divalidasi cleaning-nya misalnya, maka bila memungkinkan itu pun juga dilakukan, ya. Jadi memang jelas dari di awal ya, pembatasannya hanya sekedar kepada peralatan baru atau existing yang ada modifikasi, ya, termasuk yang second, ya. Tapi kalau di dalam panduannya FSSC juga disebutkan bahwa bila memungkinkan meskipun ini di luar dari lingkupnya FSSC ya, peralatan existing yang belum pernah kita evaluasi ya atau belum pernah kita validasi cleaning-nya misalnya, itu pun juga kita perlu lengkapi dokumen terkaitnya. Ya, mulai dari konsep desain, konstruksi, pembelian, penggunaan sampai dengan akhir masa pakai peralatan ya. Ini yang kadang bicara mengenai akhir masa pakai peralatan ini yang nggak semua perusahaan konsisten ya dengan klaimnya si supplier ya. Kadang kita masih pakai peralatan selama mesinnya belum jebol ya, belum hancur itu masih tetap dipakai, itu yang mungkin kurang relevan ya. Masih ada tambal sulam ya dimodifikasi karena masih bisa dipakai gitu kan ya. Diminimalkan resikonya. Itu mungkin perlu dimitigasi. Karena sebetulnya kalau secara persyaratan ini sampai habis masa pakai peralatan ya menurut rekomendasinya supplier sebetulnya gitu ya. Oke, ini beberapa contoh yang saya ambil dari dokumennya EHED Pak Bu ya. Jadi di dalam dokumen EHED ini cukup banyak contoh-contoh nih terkait dengan contoh ketika bicara mengenai kita punya hopper, kemudian juga bagaimana sambungannya, mungkin ada celah-celah yang memungkinkan tertinggal material misalnya, menjadi akumulasi, pertumbuhan bakteri misalnya. Ini bicara mengenai contoh lain di dalam dokumen EHED juga ya terkait dengan sudut ya di dalam tangki ya. Ya, itulah kenapa kita bicara tidak boleh siku ya di dalam tangki pun, karena kalau dia siku akan ada akumulasi kotoran ini, Pak Bu, ya. Ini, ya. Kemudian juga ini direkomendasikan ya, berapa sudutnya, lebih dari sama dengan 3 mili ya radiusnya. Ini contoh lain yang juga dalam dokumennya EHED terkait dengan drainability ya, memastikan bahwa tidak ada sudut sehingga tidak ada yang menampung, tertampung. Ini contoh lain juga ya, bagaimana supaya dia mengalir ya, tidak ada akumulasi yang tertinggal, pertumbuhan bakteri, jamur dan sebagainya, seperti itu. Ini beberapa contoh saja yang ada di dalam dokumennya EHED ya. Jadi cukup banyak panduan-panduan teknis di dalam panduan EHED, nanti bisa dicek di dalam website-nya EHED Pak Bu ya untuk melihat bagaimana. Kalau kita butuh apa nih? Kita butuh panduan mengenai hygienic design dalam welding, dalam cabling ya, kabel ya, dalam tangki ya, seperti apa itu ada panduannya tersendiri di dalam EHED. Seperti itu. Ini ketika bicara mengenai di dalam tangki ya, pastikan betul-betul menguras habis ya, tidak ada yang tertinggal sisa material atau produk ya di bagian dasarnya nih. Nah, ini adalah apa yang akan nanti
oleh auditor lembaga sertifikasi FSSC, cek di tahun ini. Jadi yang pertama, auditor akan mengecek apakah persyaratan pembelian ditetapkan dan diketahui untuk semua peralatan baru. Jadi yang pertama ini ya, apakah persyaratan pembelian. Jadi yang pertama kita perlu punya tadi ya, persyaratan pembeliannya seperti apa, sudah ditetapkan dan diketahui untuk semua peralatan baru sejak 1 April 2024 ya, atau modifikasi peralatan existing ya sejak 1 April 2024. Itu yang pertama. Apakah dokumentasi pendukung ya dari supplier nih untuk review, tersedia untuk review, misalnya ada spek pembelian, laporan commissioning, manual book dari supplier, spesifikasi atau sertifikasi. Bicara mengenai sertifikasi di JFSI sebetulnya sudah ada lingkup untuk peralatan kategori J1 dan J2. Tapi saat ini belum ada salah satu pun program sertifikasi yang mengadopsi kategori ini. Jadi mungkin ke depan akan ada ya, kita tunggu saja apakah FSSC ataukah nanti BRC atau yang lainnya, siapa yang akan mengadopsi kategori J di dalam JFSI. Sekarang belum ada. Ya, nanti kalau depan sudah ada, berarti akan ada sertifikasi peralatan. Untuk mengonfirmasi bagaimana desain hygiene peralatan dan commissioning-nya sudah berhasil. Kemudian juga apakah dokumen tersebut mencakup hygienic design peralatan, produk apa yang ditangani, termasuk bila relevan tadi ya, apakah ada persyaratan legal dan pelanggan. Kemudian juga apakah tujuan penggunaan diidentifikasi dengan jelas, resiko juga sudah ditentukan. Kemudian juga bagaimana proses manajemen perubahan berbasis resiko untuk peralatan baru atau perubahan kepada existing ditetapkan. Dan apakah pembaharuan yang relevan dibuat pada FSMS berdasarkan perubahan yang dibuat pada peralatan, misalnya kita mengupdate jadwal cleaning, jadwal maintenance, IMP, dan sebagainya. Mungkin saya izin share contoh formulirnya, Pak Bu. Saya mau tunjukkan contoh formulir terkait dengan HDRA, nanti juga akan saya share di akhir ya. Ini Pak Bu, jadi ini adalah contoh formulir HDRA ya. Jadi tanggal berapa ya, katakanlah hari ini 1 Mei 2024 ya. Kita timnya ada kita sebut aja ya yang saya lihat di layar saya ini ada Jamal, ada Pak Pujiono, mungkin ada Pak Gracias, kemudian ada Bu Titis misalnya nih yang ada di layar saya ya. Kemudian misalnya perubahan peralatan baru, kita centang ini Pak Bu, ya. Kemudian dijelaskan nanti apa peralatannya, ya. Misalnya kita tadi ada mesin packing nugget misalnya. Kemudian tujuan penggunaan peralatan tadi ya untuk packing, ya packing nugget misalnya, line packing. Oke, produknya adalah nugget. Sebutkan misalnya ada spek apa ya, apa jenisnya sebutkan, variannya apa misalnya. Kemudian regulasi kalau tidak ada NA saja, ya kalau ada mungkin dari customer atau buyer kita sebutkan bila relevan. Juga bila ada sebutkan, kalau nggak di NA saja. Apakah ada SLA misalnya nih, ya mungkin ada semacam kita menghendaki bahwa ada garansi apa nih tertentu dengan supplier, ya misalnya garansi sesuai dengan spesifikasi, sebutkan, jelaskan ya, apakah ada penggantian dan sebagainya, berapa lama, berapa bulan misalnya sebutkan. Kemudian kalau ada FAT-nya tadi ya pengecekan sebelum ketika dirakit di tempatnya supplier ya, kalau nggak ada di NA-kan saja ya. Nah, kemudian kita review nih Pak Bu. Tadi ada 6 hal ya. Kita sudah mulai buat ini sejak awal mengkonsep peralatan yang mau kita beli dan nanti kita lengkapi dokumennya pas install. Ya, bagaimana terkait dengan kemudahan akses? Ya, ini perlu dievaluasi ya, dicentang ya. Ya. Oh, misalnya dijelaskan ya bahwa tadi bagian dasarnya mudah dibersihkan, cleanability misalnya semua bagian bisa dibongkar, bisa dibersihkan misalnya, tidak ada bagian-bagian yang menampung kotoran, cleanability, kompatibel dengan bahannya, ya. Kemudian juga pemisahan antara
nugget sebelum di-pack dengan setelah di-pack, misalnya permukaannya, bahannya misalnya terbuat dari stainless steel, ya, bagaimana kerangkanya dilengkapi dokumen terkaitnya. Ini sebagai dokumen sebagai evaluasi ya persyaratan dan juga hasil review resiko kita terkait dengan hygienic design, Pak Bu. Ya, kemudian pas install kita review kelengkapan komponennya apakah sudah lengkap ya. Mungkin kita note saja lengkap sesuai spesifikasi. Kemudian bagaimana parameter fungsionalnya, bagaimana kinerjanya, ya terkait dengan bicara mengenai tadi packing line nugget mungkin terkait dengan speed-nya misalnya, mungkin terkait dengan eh, apa parameter lain ya kayak misalnya suhu healing kah misalnya dan sebagainya, ya parameter-parameter teknis yang ada di proses packing line nugget tadi ya, sebutkan semuanya ya. Kemudian setelah itu pas tadi install ya, kita juga melengkapi terkait dengan risiko apa nih yang mungkin muncul, ya. Oh, tekanannya adalah, ada penambahan, line packing baru, kita perlu mengupdate hasapnya dicentang, gitu kan ya. Jadi semua ini kita perlu evaluasi apakah ada nggak dampaknya karena perubahan mesin ini. Oh, kita perlu mengupdate, ini berarti perlu ditambahkan di jadwal cleaning sanitasi, di jadwal maintenance-nya maintenance ya, record produksi, record maintenance, perlu di-swab IMP karena ada bagian-bagian produk yang bagian-bagian peralatan ini yang mungkin sebagai zona 1 IMP misalnya, kita evaluasi ya, kita mungkin perlu mengupdate, layout, swab IMP. Program alergen manajemen juga mungkin perlu dievaluasi karena ini digunakan beberapa nugget yang berbeda. Ada nugget yang bahannya ikan, ada yang tidak mengandung ikan, ada yang mengandung mungkin, kalau gluten mungkin pasti semuanya mengandung gluten karena mungkin butternya dari, tepung misalnya, tapi mungkin nggak semuanya mengandung ikan misalnya. Jadi juga perlu dievaluasi bagaimana cara segregasinya, memastikan supaya tidak ada kontaminasi ya, perlu dievaluasi. Bagaimana training dan manpower-nya misalnya, oh kita perlu nambah orang untuk melakukan sortir, perlu untuk melakukan, eee eee, pengawasan terkait dengan kualitas sealing misalnya. Kemudian bagaimana verifikasinya terkait dengan misalnya terkait dengan audit terkait dengan yang lainnya, bila ada lainnya juga dilengkapi. Bagaimana commissioning-nya? Dijelaskan nih Pak Bu, ya apakah sudah berhasil atau belum ya, apakah lancar apa tidak sesuai dengan spek ya. Jelaskan ya, dijelaskan ya, sesuai dengan spesifikasi. Ya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti dilengkapi oleh ketua tim HDRA, kemudian FSTL, plan manager, bahkan bila perlu sampai ke operational director misalnya, seperti itu Pak Bu. Ya, jadi ini contoh satu formulir yang digunakan sejak awal spek pembelian, ya ketika masih dalam, tataran konsep ya. Ini contoh simpelnya Pak Bu, kalau mau dikembangkan lebih lanjut boleh nih, kalau, "Oh Pak kita mau bikin lagi untuk yang peralatan yang bikin sendiri." Berarti kan perlu perlu dilampirkan terkait dengan drawing tadi ya, terkait dengan PID misalnya juga perlu dilengkapi, silakan ya. Sampai nanti ujungnya ya di form ini adalah sampai commissioning, ya. Terus bagaimana setelah commissioning ya, kalau mau dibuat lagi boleh silakan Pak Bu tadi ya. Jadi di dalam konsepnya ahead sebetulnya tidak hanya sampai commissioning, tapi juga sepanjang lifetime-nya. Ya, sepanjang life cycle-nya sampai akhir penggunaan peralatan itu ya, di mana juga mempertimbangkan beberapa masukan. Misalnya salah satunya adalah bila ada customer complaint. Customer complaint menemukan ada serpihan logam misalnya. Nah, itu pun juga menjadi bahan review terkait dengan hygienic design peralatan existing. Seperti itu Pak Bu. Ya. Baik, sepertinya materinya sudah habis ya, mungkin, saya cukupkan sampai di sini, nanti kita akan bahas lebih lanjut pas diskusi. Silakan Mbak Linda. Baik, terima kasih Pak Jamal atas pemaparan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Berarti untuk materinya kita sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, mohon ditunggu, saya scroll terlebih dahulu. Mulai dari Dari Pak Gracias. oh, Selamat pagi, izin bertanya, untuk food safety hazard bukannya ada 5 kah? Chemical, physical, biological, allergen, dan radiasi. Tadi di PPT hanya disampaikan 3 saja. baik terima kasih Pak Gracias. Jadi tergantung, acuannya ya, kalau kita bicara mengenai panduannya ISO betul 5 ya, sebetulnya yang 2 terakhir Bapak sebutkan itu mengenai organ dan radiological hazard,
itu hanya ada di pasal 3 ISO 22000 sebetulnya, sebagai pengembangan terhadap bahaya kimia. Jadi sebetulnya nih kalau kita mau pakai yang 3 tadi boleh, ya, atau mau pakai yang 5 pun juga boleh, silakan. Ya, jadi tergantung nih pakai yang mana nih. Kalau kita baca yang di panduannya BRC beda lagi tuh Pak, Bu. Jadi kalau di BRC ditambahkan terkait dengan food defense ya, malicious contamination dan juga food fraud. Jadi tergantung acuannya kemana. Ya, jadi bicara mengenai bahaya secara umum 3 tadi, ya ada bahaya biologi, fisika dan kimia seperti itu. Argen dan radiological hazard ya bisa masuk ke dalam bahaya kimia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi Gunawan. Maaf Pak Jamal, izin bertanya untuk desain mesin terkait jarak antara lantai dengan mesin apakah harus minimal 30 cm? Karena mesin di rotografur flexible packaging tidak memungkinkan hal tersebut. Ketinggian tersebut dapat berpengaruh dengan getaran dari mesin itu sendiri. Lalu apakah dengan kami atau ketinggian 10-15 cm dengan cleaning menggunakan air gun apakah sudah cukup? Baik, terima kasih, Pak Andi Gunawan. Jadi memang ini lebih ke arah rekomendasi ya. Jadi EHED merekomendasikan tadi jarak tadi supaya memudahkan pembersihan, memudahkan supaya alat kebersihan kita kayak sapu dan pel bisa menjangkau semua bagian di bawah di dasarnya peralatan. Kalau memang secara konstruksi itu diperlukan terkait dengan, safety, terkait dengan, produktivitas mesin itu sendiri ya, sehingga tidak memungkinkan setinggi itu, ya, jadi Bapak perlu mengevaluasi nih Pak, apakah dengan kondisi 10-15 senti yang Bapak sampaikan itu memungkinkan dibersihkan. Jadi apakah menggunakan airgun ataupun cara lain Pak, ya, sehingga tetap bisa dibersihkan dengan sempurna, tidak ada sisa debu ya atau, apa namanya, debu material, ya debu plastik misalnya sebagainya yang akumulasi di bagian bawah, seperti itu. Jika itu sudah ada bukti Bapak mengevaluasi bahwa Bapak dengan cara cleaning yang seperti apa nih, dengan cara tadi menggunakan airgun, ada bukti validasi cleaning-nya, itu sudah boleh Pak, begitu. Dan tadi Pak ya, bicara mengenai panduan FSSC tadi ya, kalau ini sudah peralatan existing ya, dan Bapak sudah pernah melakukan validasi cleaning berarti sudah clear, nggak ada masalah ya, mungkin sudah di-cover dalam hasap Bapak. Tapi kalau Bapak sudah mesinnya ini adalah mesin existing, tapi belum pernah validasi cleaning, nah berarti Bapak perlu melengkapi dokumen validasi cleaning-nya nih Pak. Bahwa Bapak, cleaning menggunakan airgun, bagaimana caranya, bagaimana sudutnya, seperti apa cara cleaning-nya, ada bukti bahwa sudah efektif pembersihannya, sebagai bukti validasi itu boleh Pak, mohon dapat dilengkapi. Itu juga diminta dalam panduan FSSC tadi. Untuk kalau baru, berarti dari awal tadi ya, dari sejak awal sudah dibuatkan HDRA. Silakan Mbak Linda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Natalia Rahayu. Izin bertanya Pak Jamal, untuk jarak antara alat dengan lantai ada diatur di panduan EHED minimal 30 cm. Bagaimana dengan jarak alat dengan dinding? Ya. Sebetulnya sama Bu Natalia. Jadi sebenarnya secara konsep tadi sama ya. Jadi jarak ini memungkinkan kita untuk mudah melakukan pembersihan ataupun inspeksi. Ya, jadi, dengan dinding pun juga seperti itu sebetulnya ya. Kalau secara rekomendasi, kalau di EHED memang tidak disebutkan ya 30 senti ini ya, tapi di beberapa panduan lain ini disebutkan. Ya kalau kita baca di panduan, di beberapa webinar atau di beberapa trainingnya dari Kemenperin ya dari Kementerian Perindustrian, mereka menginterpretasikan, keputusan Menteri Perindustrian yang nomor 75 2010 mengenai GMP itu jarak antara, dinding dengan produk atau lantai dengan produk adalah minimal 50 senti kalau di mereka. Jadi sebenarnya sih Bu tidak ada acuan baku mengenai berapa senti jarak ini, lebih kepada tadi memudahkan kita melakukan inspeksi dan pembersihan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Yeni Triani. Dokumen apa saja yang diperlukan sebagai bukti dari implementasi manajemen peralatan ini? Contoh instalasi mesin blow baru yang pindah site gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya tadi Bu, jadi ini berarti adalah dari site A ke site B, mesinnya sama berarti kan ya? Tadi Bu, berarti kita harus sudah mulai review ya, ketika dipindahkan bagaimana, kelengkapannya, bagaimana cara menginstalnya, bukti commissioning-nya seperti apa ya, ketika kita install dan memastikan dia sudah sesuai dengan fungsinya yang seharusnya, itu dilengkapi bukti tadi Bu. Dan juga tadi ya, terkait dengan, resiko yang mungkin muncul karena peralatan pindahan ini ya, itu juga sudah mulai Ibu, lakukan evaluasi. Apakah ini berdampak nggak perlu mengupdate terkait dengan jadwal cleaning, jadwal PM, ya, jadwal swab misalnya, itu diupdate seperti itu. Dokumennya sama kayak tadi Bu, seperti itu.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Rahma. Selamat pagi, Pak. Mau bertanya, pertama, apakah tim HDRA ini bisa digabungkan dengan tim food safety? Kedua, untuk hygienic design ini, apakah ada ketentuan hanya untuk mesin yang food contact survey saja, ataukah semuanya yang ada di area pabrik, termasuk area warehouse atau utility? Baik, terima kasih Mbak Linda. Jadi kalau bicara mengenai tim HDRA, kalau mau digabung boleh Bu, tapi saran saya, di dalam job desk tim food safety Ibu lengkapi, ada kalimat yang membahas mengenai hygienic design ya. Jadi misalnya mengelola atau mengelola program hygienic design risk assessment (HDRA), melakukan review desain hygiene pada peralatan baru atau modifikasi kepada peralatan existing. Jadi ada kalimat seperti itu Bu di dalam job desk, tim, keamanan pangan. Itu boleh seperti itu digabungkan atau tadi dibuat terpisah sebagai tim HDRA, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, lingkupnya, apakah hanya untuk yang, permukaan kontak saja? Tadi Bu, kalau secara definisi memang tidak disebutkan. Jadi kalau kita bicara mengenai definisi peralatan yang diadopsi oleh FSSC mengacu kepada GFSI, ini nggak hanya peralatan, mesin besar, tapi termasuk juga alat pembantu, alat dukung Bu, utensil tadi ya, yang ada baik ada di dalam area pengolahan ataupun bahkan tadi yang di area penyimpanan. Jadi penyimpanan masuk Bu, warehouse masuk. Misalnya nih, Ibu melakukan modifikasi ke peralatan di gudang terkait dengan misalnya, eee eee, kita mau pakai robotik robotik untuk melakukan penyimpanan di gudang misalnya, warehouse robotik misalnya, atau kita mau pakai, WMS misalnya, atau kita misalnya, misalnya di area tadi ya, transfer dari produksi ke gudang dan sebagainya, itu termasuk. Utility, kalau dia tidak terkait langsung dengan produk tidak perlu, Bu. Jadi ini yang masih ada hubungannya dengan produk, langsung ataupun tidak langsung. Jadi yang di area produksi itu jelas ya, di area produksi, di area gudang, utility yang berdampak kepada produk. Misalnya kita punya, kompresor, compress air misalnya. Nah, kompresor itu udaranya misalnya nih kontak produk nih, Pak, Bu. Nah, berarti bagaimana memastikan bahwa udara itu ketika ditransfer dalam pipanya tidak mengontaminasi ke produk akhir, seperti itu. Begitu ya. Jadi utility ya hanya pada konteks bila dia, ada kemungkinan kontak produk. Kalaupun tidak kontak produk, Pak, kita hanya buat gerakin piston misalnya ya, buat, pergerakan perpindahan mesin, pergerakan piston saja misalnya. Itu bila memang ada kemungkinan ya, apakah seal-nya bocor misalnya, kemudian mengontaminasi, maka juga perlu dievaluasi. Jadi sebetulnya secara umum ini adalah semua yang secara langsung dan tidak langsung kontak kepada produk, baik di area produksi ataupun gudang ya. Mungkin saya boleh izin tadi, share screen kembali mengenai definisi tadi di awal ya, sebentar. Ini tadi ya. Jadi peralatan itu menurut, GFSI yang juga digunakan dalam panduannya FSSC, mesin dan peralatan mencakup part dan komponen yang dibutuhkan untuk menghubungkannya bersama, dan jasa serta utensil, alat bantu yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya, sistem pengangkutan ya, berarti ini terkait dengan pengangkutan, pakan dan pangan untuk membawa bahan pangan atau kemasan kepadanya, bersama dengan penyimpanan dan pemajangan. Pemajangan berarti untuk konteks retail ya, kategori F1, yang memungkinkan pengolahan dan retail pangan, pakan, dan kemasan dalam lingkup yang diakui oleh GFSI. Jadi ini, luas ya, nggak hanya mesin besar, termasuk juga tadi terkait dengan alat bantunya, seperti itu. Semoga cukup jelas ya. Silakan, Mbak Linda. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Gita, izin bertanya, Pak, apakah untuk validasi cleaning ada acuan tersendiri harus mengacu ke mana? Ya, terkait dengan validation of control measure itu ada panduannya di Codex ya. Jadi nanti saya akan share juga nanti di folder sharing ya mengenai validation of control measure. Kalau saya belum upload nanti saya bisa minta ke tim admin kita. Kemudian juga panduan lain di panduannya AHEAD itu ada mengenai validasi cleaning. Saya mungkin contohkan ya sebentar. Saya mau tunjukkan panduannya AHEAD mengenai cleaning. Ada di dalam panduannya AHEAD nomor, 45. Ini tidak saya share karena ada license-nya, nanti bisa dibeli sendiri ya di dalam, panduan di webnya AHEAD.
Nomor 45 adalah mengenai validasi cleaning, monitoring, and verification. Di sini dibahas, Pak Bu, ya, terkait dengan bagaimana melakukan validasi, ya, cleaning validation and HACCP-nya, kemudian master plan-nya seperti apa, sampai juga nanti ke revalidasi. Ini cukup detail panduan yang ada di dalam EHED ini, ya. Ini cleaning objektif. Use requirement specification atau URS, ya. Yang V model, design qualification, cleaning validation, ya, apakah bisa nggak dihilangkan, kotoran apa yang relevan, seperti itu. Kemudian sampai bagaimana membuat protokol validasinya, seperti itu. Berapa ulangannya, bagaimana worst case-nya, kontaminannya apa saja yang relevan, bagaimana cara sampling-nya. Ini beberapa contoh, ya. Yang tadi apakah direct, indirect, ya, rinse media, produk, sebagainya. Ini apa tadi yang perlu dievaluasi, apakah terkait dengan mikro, terkait dengan, alergen, apakah terkait dengan penggunaan ATP dan sebagainya, ini beberapa contoh sampling-nya. Revalidasi dan monitoring, seperti itu. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai panduan, selain panduannya kodeks, juga bisa mengacu ke panduannya EHED. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Budiah. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya, standar apa saja yang menentukan masa akhir peralatan? Terkadang pembelian peralatan sendiri harapannya adalah awet untuk digunakan, tapi untuk keamanan sendiri, apakah ada ketentuan khusus untuk menentukan masa akhir peralatan atau masa penentuan peremajaan peralatan? Baik, terima kasih Bu Diah pertanyaannya. Jadi memang, kalau secara panduan di dalam EHED ini mengacu kepada rekomendasi supplier ya, memang itu kadang, tidak sampai betul-betul, rusak alatnya ya, jadi selama masa fungsinya. Dan sebetulnya nih kalau supplier lebih lebih akan menyampaikan kalau ini dirawat dengan cara yang benar, penggunaannya mungkin lebih daripada itu, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa melakukan self assessment ya, Bu Diah, penilaian di internal ya, untuk menilai apakah alat yang kita gunakan ini masih layak pakai atau tidak, dan apakah ada kemungkinan kontaminasi kepada produk misalnya. Jadi bisa melakukan semacam tadi ya, HDRA untuk peralatan existing, untuk mengevaluasi apakah peralatan ini masih bisa dipakai atau tidak, seperti itu. Di samping kita mempercayai, lifetime yang disebutkan oleh supplier, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Bu Nurul Yuliati. Izin bertanya Pak, terutama ini untuk alat lokal saat uji coba perlu ada modifikasi dan membutuhkan peralatan tambahan yang di-purchase dari supplier lain dan setiap supplier tidak mempunyai panduan. Misal itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi kalau memang ini repotnya ya. Jadi repotnya adalah kalau supplier tidak punya panduannya, berarti mau tidak mau kita yang develop panduannya. Kita yang buat sendiri panduannya. Tadi ya. Jadi ini dianggap sebagai peralatan yang kita kembangkan sendiri berarti tadi ya. Mungkin kita bisa bikin, gambarnya, drawing-nya, kita lengkapi dokumen terkaitnya, cara cleaning-nya, cara pengoperasian seperti apa, kita kembangkan sendiri, seperti itu. Ya. Ya mungkin kita belinya mesin second misalnya di pasar mana misalnya gitu kan ya, di daerah mana, di toko mana, ya nggak punya dokumen manualnya, nggak ada dokumen penyertanya, ya berarti kita perlu memastikan sendiri nih, kita evaluasi nih bagaimana cara pengoperasiannya, kita perlu buat manualnya, seperti itu. Itu mau tidak mau seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Haniful, selamat pagi. Izin bertanya, apakah ada regulasi terkait batas ketinggian barang pada racking dengan atap maupun dinding? Kalau regulasi regulasi yang pernah saya baca itu adalah jarak antara atap dengan produk itu ada. Cuman saya lupa ada di mana, saya pernah baca itu, ya, itu ada di Badan POM, ya, terkait dengan, jarak antara, atap dengan produk supaya tetap masih ada ventilasi. Ya, jadi, saya lupa berapa angkanya, apakah 15 senti atau 30 senti, tapi itu ada, ya, intinya tadi memudahkan supaya tetap ada sirkulasi, ya, tidak menjadi, jalur kontaminasi hama, yang mungkin ada cicak misalnya, yang kalau dia nempel terlalu dekat, dia akan ada kontaminasi. Atau juga terkait dengan
ada kondensasi dan sebagainya yang mungkin akan netes ke dalam produk. Jadi itu kalau secara panduan Badan POM yang saya pahami adalah lebih kepada supaya ventilasi ya, sirkulasi udara sebetulnya. Silakan Mbak Linda. Dari Pak Haniful ada pertanyaan yang kedua juga, Pak. Selain EHET, apakah ada regulasi lain yang mengatur secara rinci terkait GMP, SSOP, khususnya terkait peralatan? Yang mana Mbak? Sorry. Yang di bawahnya Pak Andri, pertanyaan kedua dari Pak Haniful. Oke. Lalu pertanyaan kedua, Oke. selain EHET, apakah ada regulasi lain yang mengatur secara rinci? Iya, kalau regulasi lain kita bisa lihat panduannya 3A ya. Jadi selain EHET ada namanya 3A, itu juga bisa kita nanti browsing ya. Di 3A cukup lengkap juga nih panduan-panduan mereka terkait dengan hal itu. Kemudian panduan lain yang kita bisa juga cek adalah panduan kalau tadi Indonesia nggak ada, kita bisa browse ke panduan lain. Contohnya kalau di beberapa referensi itu kayak misal sebentar, kalau di Eropa mungkin bisa mengacu ke EU ya, ada beberapa standar Eropa terkait dengan material, artikel intended to come into contact with food, yang bisa dicek tuh ya, apakah EU 10 tahun 2011, EC 1935 tahun 2004, kemudian EC 2023 tahun 2006, kemudian EC 852 tahun 2004, itu beberapa persyaratan yang ada di Eropa terkait dengan hygienic design ya. Tadi yang EC 852 2004 itu mengenai hygiene of foodstuff regulation. Ada juga beberapa panduan yang ada di US ya, seperti misalnya di CFR 117.40 mengenai equipment and utensil design and maintenance. Juga ada di CFR 117.20 butir B mengenai plan construction and design. Juga ada panduannya EFSA, ini bisa di-browsing nih, ini beberapa panduannya EFSA. Jadi ini saya punya panduan beberapa di antaranya, ntar saya juga bisa share ya. Indonesia kita belum punya sedetail itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Andriastian. Pagi Pak Jamal, sehubungan dengan kompetensi pelatihan, apakah tim yang menghandle hygiene design harus memiliki training khusus manajemen peralatan ataukah cukup GMP, PRP, atau food safety saja? Ya, tadi ya. Jadi memang tadi secara rekomendasi ada kualifikasi mengenai hygienic design, mengenai peralatan ya. Jadi training hari ini bisa menjadi bukti kualifikasi nih bagaimana kita belajar mengenai hygienic design ya, apa yang perlu dipastikan ini bisa menjadi bukti kualifikasi sebagai tim HACCP seperti itu. Lainnya ya secara berkala EHET juga mengadakan pelatihan, cuman memang di Indonesia ini belum ada. Paling dekat itu di Thailand, tapi di Thailand pun mereka menggunakan bahasa Thailand ya, bahasa mereka lah ya, kita nggak ngerti juga nih. Mungkin yang terdekat di New Zealand, tapi New Zealand sendiri mereka sudah kalau nggak salah sudah kemarin di awal April agenda training EHET-nya seperti itu. Paling nanti bisa ikut training lain kayak di Eropa, mungkin di Belanda atau di Jerman. Kalau di Jerman pakai bahasa Jerman, kalau di Belanda pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin ikut yang di Belanda bisa join agenda di Belanda di sekitar bulan November kalau nggak salah. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Anissa, Pak. Izin bertanya, Pak, untuk asesmen peralatan pada peralatan existing yang dilakukan asesmen seperti apa ya? Baik. Peralatan existing tadi sama ya. Jadi secara prinsip sama tadi terkait dengan ada 6 prinsip desain hygiene ya, terkait dengan accessibility, kemudian cleanability, terkait dengan drainability, compatibility, segregation, surface dan juga geometri. Jadi 6 hal itu yang kita perlu evaluasi. Ya, kita perlu evaluasi apakah memang sudah sesuai atau belum, dan kalau memang sudah terlanjur menggunakan mesin itu ya, maka bagaimana mitigasinya ya. Oh, kita perlu mitigasi misalnya kita menambahkan alat supaya kalaupun ada kemungkinan serpihan logam, kita punya deteksi benda asing misalnya, atau kita ada pengecekan before after produksi misalnya. Jadi ada bagaimana mitigasinya ketika secara prinsip desain hygiene ada yang tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau mau dikembangkan lebih lanjut, tadi yang saya sempat show form tadi ya, itu kalau nggak sesuai ya bisa dilengkapi dengan bagaimana mitigasi berikutnya. Kalau kita mau buat model-model HACCP juga bisa tuh Pak Bu. Jadi dievaluasi menggunakan prinsip likelihood and severity, bagaimana resikonya,
seberapa tinggi resikonya, nanti bagaimana terkait dengan control measure-nya. Apakah berarti kita perlu menambahkan supaya lebih intensif program cleaning-nya misalnya. Kita perlu mengganti part-nya setelah digunakan sekian ribu jam misalnya, seperti itu. Jadi itu sebagai cara mitigasi supaya jangan sampai terlanjur ada kontaminasi dan berdampak kepada konsumen, seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Natalia Rahayu. Izin bertanya, terkait peralatan yang sudah berakhir life cycle-nya dan masih akan digunakan, apakah perlu dilakukan asesmen ulang sebagai dokumentasi alat tersebut masih layak guna? Iya, tadi kalau secara panduannya FSSC memang tidak diminta, ya, tidak berlaku, tapi secara panduan itu pun juga disebutkan bahwa bila mesin existing ini belum pernah dilakukan evaluasi, belum pernah divalidasi cleaning-nya misalnya, maka kita perlu melengkapi, ya, perlu melengkapi supaya tidak berdampak kepada konsumen, seperti itu. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Dewi Riana. Untuk checklist-nya dan formnya apakah boleh di-share Pak? Nanti saya share di akhir. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Purnama Hadi. Untuk skop peralatan ini apakah juga termasuk alat bantu seperti gayung? Untuk persyaratan pembelian apakah bisa dibagi kategorinya menjadi peralatan yang rutin dibeli misalnya spare part dan kategori peralatan yang dibeli by project? Baik. Gayung, kalau gayung itu belum pernah digunakan sebelumnya, atau gayung mau stick, mau scope misalnya, belum pernah ada sama sekali di area itu, Pak, berarti ini dianggap sebagai peralatan baru, ya. Jadi kalau dia sudah ada sebelumnya, gayung yang serupa, ya, atau sudah ada gayung tapi bentuknya beda, tadinya menggunakan gayung plastik, sekarang pakai stainless, berarti kan dianggap baru nih, juga berarti ikut requirement ini, begitu. Tapi kalau gayungnya sama persis, ya, itu tidak dimasukkan ke dalam requirement ini, Pak. Jadi gayung sebagai alat bantu juga masuk bila dia adalah peralatan baru atau perubahan dari existing yang belum pernah sama sekali digunakan di tempat Bapak. Seperti itu, yang pertama ya. Kemudian untuk persyaratan pembelian ini apakah bisa dibagi kategori menjadi peralatan yang rutin dibeli? Peralatan yang rutin dibeli seperti spare part ini harusnya tidak masuk, Pak. Ya, karena peralatan yang rutin dibeli seperti spare part itu kan bagiannya maintenance tadi ya, sesuatu yang sifatnya maintenance, hanya mengganti peralatan yang rutin digunakan sebagai penggantian tidak termasuk ya. Jadi yang namanya maintenance sudah di-cover dalam PRP, ISO TS kalau di food industry di pasal 8.6 ya mengenai maintenance. Jadi itu nggak masuk harusnya kalau dia hanya sekedar penggantian atau penggantian rutin lah seperti itu. Untuk yang project harusnya masuk seperti itu. Jadi memang ini form tadi nih Pak bisa masuk ke dalam kalau Bapak punya departemen project di situ tepatnya ya mungkin bagian project seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Sri Rezeki, Pak, izin bertanya apakah tim HD ini secara FSSC wajib dibuat atau dapat masuk ke food safety team saja? Food safety team Enggak. saja. Baik, tidak wajib jawabannya ya. Jadi panduan yang dibuat oleh FSSC sifatnya sebagai guideline, panduan ya. Jadi artinya tidak mandatori digunakan. Jadi kalau mau dipakai silakan, enggak pun juga nggak apa-apa. Selama persyaratan yang ada di dalam track tadi ya terkait dengan spek pembelian, terkait dengan commissioning, dokumen sebelum instalasi itu dipenuhi, Pak. Jadi selama itu dipenuhi Bu ya itu sudah boleh, sudah komplain dengan FSSC. Adapun mengenai tim HD tadi sifatnya rekomendasi ya dan boleh masuk sebagai tim food safety. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Sheni. Izin bertanya, jika dilihat dari form hygienic design ini seperti SAT ya? Yes, SAT. betul. Betul, ya, site acceptance test betul, betul. Jadi ini adalah penerimaan di kita ya, apakah ini sudah layak digunakan apa tidak. Tapi namun tadi ada beberapa yang saya lengkapi ya terkait dengan tujuan penggunaannya, regulasi, customer requirement seperti itu. Ya, mirip dengan SAT. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Jafar. Izin bertanya, untuk produsen yang tidak menyertakan dokumen spesifikasi, misalnya untuk peralatan portable, gayung, sendok takar, dan lain-lain, hal yang dapat dilakukan untuk tetap sesuai dengan aturan ini bagaimana? Bikin sendiri tadi speknya ya. Jadi kalau ini digunakan di area produksi ya, gayung buat apa? Masukin flavor misalnya atau yang lainnya ya, itu berarti bikin sendiri speknya.
seperti itu. Ya, kita bikin speknya, kita evaluasi sendiri. Apakah memang secara bentuknya ini ada nggak part bagian tertentu yang nggak bisa dibersihkan? Bicara mengenai gayung kan kadang ada celah-celahnya tuh di bagian bawah pegangannya tuh yang nggak kadang menampung kotoran begitu kan ya. Itu dievaluasi seperti itu. Bikin sendiri speknya ya Pak Jafar ya. Silakan Mbak Linda. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Khairil Rahman, untuk tim HDR, apakah semua anggotanya boleh dari FSMS? Boleh, boleh silakan. Jadi kalau tadi ya, jadi kalau mau gabung boleh, dipisah pun juga boleh, silakan. Baik, untuk selanjutnya dari Bu Dewi Riana, untuk FSSC apakah masih wajib ada hygiene ini, tapi yang hanya peralatan baru saja atau yang mesin dulu-dulu perlu di risk assessment juga? Baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi ya, sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa persyaratan ini lingkupnya adalah untuk peralatan baru yang baru sejak 1 April 2024 atau perubahan kepada peralatan existing ya sejak 1 April 2024. Jadi yang existing yang ada perubahan modifikasi itu masuk ya. Peralatan lama itu direkomendasikan, tapi tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Kalaupun dia belum dibuat, ya belum ada validasi cleaning-nya, maka sebaiknya dilengkapi bukti validasi cleaning-nya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ajit Hoirul. Selamat pagi, terima kasih atas ilmu yang diberikan Pak Jamal. Izin bertanya Pak, apakah persyaratan ini juga berlaku untuk pembelian alat uji laboratorium yang support uji internal perusahaan? Ya, alat uji laboratorium yang dibawa ke area produksi, iya jawabannya. Tapi kalau dia tidak dibawa, tidak perlu, ya. Jadi kalau dibawa, mungkin alat uji itu kita akan letakkan di misalnya kita punya meja sampling QC di area produksi, maka itu juga termasuk yang perlu kita evaluasi. Apakah nanti ada kemungkinan dari alat itu menampung kotoran, sehingga ada akumulasi, ada kemungkinan, apa namanya, bakteri dan sebagainya, bila itu digunakan di produksi, jawabannya iya. Bila tidak perlu diakses Pak, seperti itu, secara, requirement ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Muhammad Lasti. Izin bertanya bagaimana tentang mesin-mesin yang telah ada bertahun-tahun sebelum klausul ini muncul? Apakah juga harus dilengkapi dokumen purchasing-nya dan commissioning-nya? Ya, jadi mirip ya. Jadi ini yang sudah lama ya, ini, harusnya sudah di-cover dalam HASAP kita nih. Jadi ketika kita membuat HASAP, harusnya sudah masuk ke situ ya, resiko apa, bahaya apa yang mungkin muncul ya. Tadi kalau memang belum ada dokumen validasi cleaning-nya, maka diminta dilengkapi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Andriono. Izin bertanya, Pak, pada form checklist untuk area yang memerlukan lampiran hasil analisa, apakah itu mandatori dilakukan analisa atau dapat menggunakan dokumen pendukung? Lalu, untuk penerapan tim HDRA ini, apakah akan masuk standar audit FSSC di tahun 2024? Oke. Ya, jadi lampiran hasil analisa itu tidak mandatori, tergantung kebutuhannya, tergantung alatnya apa, ya. Karena memang tidak semua peralatan kan relevan dengan requirement, hygienic design ya. Mungkin dia nggak relevan terkait dengan tadi, terkait dengan customer requirement, maka di not applicable kan tadi kan secara, pengisian form tadi. Jadi lampiran-lampiran itu hanya diperlukan sebagai penunjang bila memang relevan saja, ya, itu yang pertama. Yang kedua, penerapan tim HDRA ini tidak wajib, tidak mandatori, sifatnya rekomendasi. Jadi kalau tahun ini kita diaudit oleh FSSC, oleh suatu lembaga sertifikasi, kita hanya dicek terkait dengan spek pembelian. Adapun terkait dengan tim HDRA tadi sifatnya adalah rekomendasi yang disebutkan dalam FSSC. Mau dibuat boleh, enggak pun juga nggak apa-apa, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Heru. Maaf Pak Jamal, izin bertanya. Ketika kita melakukan repeat order untuk mesin yang sama, di mana mesin sebelumnya sudah dilakukan HDRA, apakah untuk mesin yang repeat order perlu di HDRA juga, Pak? Iya, perlu dibuat HDRA juga, tapi mungkin lebih simpel jadinya ya, karena kan dia, tipikal, mesinnya sama nih ya, mungkin berarti, tetap dievaluasi ya, karena perlu mereview nih, berarti kan perlu menambah terkait dengan swab IMP, alergen, utility, PM, dan sebagainya. Jadi secara form HDRA tetap dibuat dilengkapi Pak, seperti itu. Ya, meskipun dia,
sama dengan sebelumnya. Karena dia tadinya tidak ada ya, tidak ada menjadi ada. Tadinya 2 line menjadi 4 line, nambah 2 lagi, berarti yang 2 lagi dibuatkan daerahnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dodi. Izin bertanya, Pak Jamal, idealnya HDRA tampaknya perlu dilakukan sejak URS sampai ke operational qualification kalau dari penjelasan tadi. Namun demikian, jika HDRS semuanya dikumpulkan ketika commissioning pasca instalasi, apakah mungkin diterima penjelasannya oleh FSSC? Hmm. Iya. Ya, ini nanti tergantung bagaimana kita menjelaskannya kepada auditor ya, tapi harusnya sih boleh ya. Cuman nanti mungkin auditor akan melihat nih Pak Dodi, apakah ada kemungkinan ada suatu bahaya yang kita terlambat mengantisipasi Pak Dodi. Kita terlambat, telat mengantisipasi, udah terlanjur pasang, ternyata ada risikonya nih. Berarti kan ada risiko baru yang kita perlu mitigasi. Nah, itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan berikutnya dari auditor. Iya, ada kemungkinan, tapi tidak selalu Pak, tergantung seberapa kritis auditornya. Mungkin begitu. Ya, tapi secara dokumentasi ketika semuanya tadi itu ada ya, ada buktinya harusnya boleh, ya harusnya boleh, ya. Tapi tadi ya Pak, saya ada kekhawatiran auditor akan menanyakan bagaimana kita memitigasi bila kita baru tahu nih resiko itu pas sudah di akhir, jadi telat berarti kan, seperti itu. Itu yang mungkin saya agak sedikit dikhawatirkan sih. Silakan Mbak Linda. Untuk pertanyaannya sudah semua dijawab, Pak. Oh, udah habis ya? Iya, Oh, mungkin dari belum. Bapak Ibu ada yang pertanyaannya, ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Jamal. Bapak Ibu, ini formnya saya kirim sekarang aja ya di kolom chat. Nanti yang materinya saya simpan di folder sharing. Mungkin sudah cukup, Mbak Yuna, kalau tidak ada pertanyaan. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kemudian kita masih ada satu agenda lagi untuk pengisian link feedback. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi link feedback untuk evaluasi pelatihan pada hari ini. Saya akan membagikan untuk link feedbacknya di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bantu isi untuk kesan-kesannya, mungkin testimoni selama mengikuti pelatihan hari ini. Saya izin share screen. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa scan QR barcode pada tampilan tersebut atau silakan Bapak Ibu bisa klik pada link yang saya tuliskan di kolom chat. Mungkin untuk Bapak Ibu jangan live terlebih dahulu karena nanti untuk link materinya akan kami bagikan setelah ini, setelah pengisian feedback. Untuk waktu pengisian feedbacknya mungkin 4 menit Bapak Ibu sampai pukul 10 lebih 42. Silakan Bapak Ibu sudah bisa isi untuk feedbacknya. Terkait recording pada hari ini, nanti silakan Bapak Ibu apabila akan menonton ulang bisa dilihat di YouTube kami.
Bapak Ibu sambil menunggu mengisi feedback selesai. Jadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan mengadakan free webinar kembali yang membahas mengenai rencana perubahan ISO TS. Jadi ISO TS saat ini sudah ada ISO DIS revisinya yang rencananya terbit di 2024 ini. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup fundamental. Jadi nanti kita akan bahas itu ya. Nanti bisa silakan dapat join kembali seperti itu. Kemudian juga kita akan ada rencana ada suatu event ya on-site offline ya di satu hari full kita akan membahas mengenai suatu persyaratan rencananya pas di hari World Food Safety Day tanggal 7 Juni 2024 mendatang. Jadi nanti kita akan infokan kembali di sosial media kami terkait dengan agenda ini ya, nanti saya akan dapat join ya agenda ini di tanggal 7 Juni 2024 mendatang. Baik, Bapak Ibu, untuk waktu pengisian feedbacknya dicukupkan. Nanti apabila dari Bapak Ibu ada yang belum mengisi feedback, nanti dipersilahkan bisa langsung melengkapi saja untuk submit feedbacknya. Baik, Bapak Ibu, untuk kemudian saya informasikan bahwa Katalis Consulting ke depannya akan selalu mengadakan online training dan free webinar dengan materi yang menarik. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk selalu mengikuti media sosial kami di Instagram kami @consulting.katalis. Kemudian LinkedIn kami di Katalis Consulting dan YouTube kami di Katalis Consulting. Kami akan selalu update terkait jadwal terbaru di media sosial kami dan jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk follow dan turn on notification-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa WA di WA Katalis kami, WA official Katalis kami di 0813-8250-7245. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamal Zamrudi STPMP yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing terkait webinar hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat diterapkan di bidang kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk sertifikat untuk webinar hari ini, nanti kami akan mengecek report kehadiran Bapak Ibu melalui report Zoom, lalu kami akan memprosesnya, dan setelah jadi nanti kami akan biasanya akan kami rilis pada H+3 atau maksimal pada H+7 setelah webinar berlangsung. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membagikan untuk link materinya. Silakan Bapak Ibu bisa disimpan untuk linknya. Mungkin disimpan baik-baik Bapak Ibu untuk linknya nanti ini akan ada materi, kemudian nanti ada sertifikatnya apabila sudah jadi nanti akan kami upload di link tersebut. Jadi harapannya untuk linknya Bapak Ibu bisa simpan. Untuk linknya sudah saya tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Untuk linknya nanti berupa Google Site, nanti dari Google Site itu silahkan Bapak Ibu bisa klik icon materi, nanti di materi tersebut akan ada beberapa folder, nanti silahkan Bapak Ibu bisa download materinya di link tersebut. Baik, mungkin setelah itu saya akan menjelaskan mengenai door prize, Bapak Ibu. Tadi kan tadi saya infokan bahwa dari pelatihan hari ini akan ada door prize bagi Bapak Ibu yang join dari awal hingga akhir. Nanti namanya akan tercantum pada undian yang akan kami undi melalui Instagram kami di @consulting.katalis. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa follow kami dan turn on notifikasinya karena nanti dari pemenang door prize tersebut akan mendapatkan saldo e-wallet dari kami untuk 2 orang yang beruntung. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa beli kopinya. Nanti dari apabila sudah ada hasil pemenangnya, nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi.
kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang, selamat berlibur Bapak Ibu. Sampai jumpa di agenda katalis berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat liburan. Terima kasih Bapak Ibu.